287 Lombok Pati. Halo Brigadir Putu. Halo Ezra. Halo juga sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Baik, hari ini informasi apa saja Putu untuk sahabat RTV di rumah? Ya Ezra dan sahabat RTV, CSI hari ini memiliki informasi terkait seorang calon legislatif gadungan yang mencuri puluhan karung beras dari toko sembako. Selain itu sahabat, kami juga punya informasi liputan mendalam terkait dengan berita yang sempat viral, yakni penggagalan pengiriman ratusan anjing di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Bersama saya Ezra Dianto dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Informasi pertama sahabat, mengaku sebagai calon anggota legislatif, seorang pencuri menggasak puluhan karung beras dari sebuah toko sembako di Jember, Jawa Timur. Modus pelaku yaitu dengan berpura-pura belanja sembako untuk kebutuhan kampanye. Beginilah aksi pencurian beras yang terjadi di Jalan Stasiun Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Jember, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, pelaku diketahui berpakaian rapi, berkopiah putih, dan mengaku sebagai calon anggota legislatif. Pelaku berpura-pura belanja sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, gula, telur, dan air mineral. Pelaku berbelanja dalam jumlah banyak dan mengaku untuk kebutuhan kampanye. Mobil pelaku pun masuk gudang penyimpanan sembako yang berada di samping toko. Tanpa curiga, pelayan toko langsung memasukkan beras sebanyak 50 karung seberat 250 kg ke dalam mobil pelaku. Pemilik toko sempat meminta uang untuk pembayaran, namun pelaku berdalih masih menambah jumlah barang yang akan dibeli dan berpura-pura menelpon istrinya di dalam mobil. Saat pemilik toko lengah, pelaku langsung menghidupkan mesin mobil dan membawa kabur barang curiannya. Pelayan dan pemilik toko sempat berteriak dan mengejar, namun tak dapat menangkap pelaku. Minta uangnya masih mau nambah gula, jadi mau nelpon istrinya. Itu aja sudah langsung pergi ke rumah sebelah ngambil beras. Ya, sudah naikin beras langsung kabur. Dan setelah mengangkut berasnya dari toko, kemudian pelaku langsung melarikan diri. Untuk beras yang berhasil dibawa sebanyak 50 sak yang masing-masing berisi 50 gram. Hingga kini polisi tengah melakukan penyelidikan atas kasus ini dan memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI RTV. Aksi pencurian motor yang dilakukan pasangan suami istri terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Namun aksi tersebut gagal usai pegawai minimarket memantau gerak-gerik mencurigakan pelaku melalui kamera CCTV. Pasangan suami istri ini terekam CCTV saat akan mencuri sebuah sepeda motor di halaman parkir minimarket di Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku pria mencoba menjebol kontak kunci sepeda motor pengunjung minimarket, sementara pelaku wanita bersiaga mengendari sepeda motor yang mereka bawa. Namun aksi mereka digagalkan karyawan minimarket yang sudah curiga dan memantau gerak-gerik kedua pelaku dari dalam toko melalui kamera CCTV. Tepat sesaat sebelum motor pengunjung dibawa kabur, sejumlah karyawan minimarket pun keluar menyergap kedua pelaku. Para pelaku berupaya kabur, namun lagi-lagi gagal. Sudah melihat tidak gerak-gerik pelaku bagaimana? Sudah. Dari sisi pertama kan dari pakaiannya, terus dan sepedanya, terus sama yang itu plat nomornya itu nggak ada. Nah di situ pun sudah masih kalau dia itu pelaku. Karyawan toko ini juga langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan. Kebetulan kedua pelaku langsung diamankan dan langsung kita ambil keterangan, kita tindak lanjuti di Polres Pasuruan. Saat ini pelaku pasangan suami istri berinisial MA dan SM masih diperiksa tim penyidik Polres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah, RTV. Kebakaran melanda Pasar Medang, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, ratusan lapak milik pedagang ludes dilalap si jago merah. Kepulan asap tebal masih membumbung tinggi di atap ratusan lapak pedagang akibat kebakaran yang terjadi di Pasar Medang, Blora, Jawa Tengah.
Lapak yang terbuat dari kayu dan mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat melalap seluruh bangunan. Petugas pemadam kebakaran terus berjibaku memadamkan kobaran api. Belasan mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara para pedagang berusaha menyelamatkan barang-barang dagangan mereka keluar pasar. Berapa casenya kita nggak tahu pasti hitungannya, nanti nunggu pengelola pengurus pasar. Penyebabnya juga kita belum dapat informasi lebih detail. Kan dari rumah juga dari Mbak, pasar kebakaran naik. Yang ngabari? Ya dari teman-teman naik. Habis banyak nggak sih? Kerugian berapa Bu kira-kira? 5 juta lebih ya. Akibat kebakaran itu, 200 lapak pedagang ludes terbakar. Kini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Blora, Jawa Tengah, Nugroho Condro untuk CSI RTV. Diduga salah injak pedal saat parkir mundur, seorang pengendara mobil menabrak 2 mobil di belakangnya hingga tercebur ke Kali Banjir Kanal Barat, Palmerah, Jakarta Barat. Proses evakuasi 2 mobil memakan waktu lebih dari 2 jam lantaran kedalaman kali mencapai 6 meter. Beginilah suasana evakuasi 2 mobil yang tercebur di Kali Banjir Kanal Barat, Palmerah oleh petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat. Terceburnya 2 mobil berawal saat pengemudi bernama Pulung hendak memarkirkan mobilnya secara paralel di tempat lahan parkir umum. Saat memundurkan mobilnya, pengemudi mobil salah menginjak pedal mobil yang seharusnya menginjak pedal rem, malah menginjak pedal gas. Mobil pun melaju kencang secara mundur dan menghantam 2 mobil yang terparkir tepat di belakangnya hingga tercebur ke Kali Banjir Kanal Barat. Rupanya kemungkinan lalai atau bagaimana yang atau nginjek rem malah nginjek gas turun begitu. Jadi kesodol lah mobil yang belakang ada pagar dari BRC, ternyata kedorong sampai jebol sampai rusak. Proses evakuasi 2 mobil sempat mengalami kendala lantaran kedalaman air mencapai 6 meter. Kedua mobil akhirnya dapat dievakuasi dari dalam kali lebih dari 2 jam kemudian dan langsung dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Sempat viral, truk pengangkut ratusan anjing digerebek polisi. Apa sebenarnya tujuan pengiriman anjing tersebut? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI, sahabat, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di CSI. Sahabat, sebuah truk berisikan ratusan anjing diberhentikan secara paksa di pintu gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Ya, dari peristiwa ini terungkap kalau para pelaku berupaya untuk memalsukan sejumlah dokumen perjalanan guna mengirim anjing-anjing tersebut untuk masuk ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Lantas untuk apa ratusan anjing tersebut diselundupkan? Selengkapnya dalam liputan dalam CSI bagian pertama, perlindungan hewan di simpang jalan. Ekor anjing, bahkan surat-suratnya justru dapat persetujuan dari kepolisian. Mudah-mudahan itu surat bodong ya. Sebuah truk berkelir hijau yang tengah melakukan pembayaran di pintu tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah, malam itu diberhentikan dengan paksa. Ratusan ekor anjing ditemukan berada di dalam bak angkutan truk tersebut. Miris, anjing-anjing itu ditemukan dalam kondisi mulut dan leher mereka terikat dengan seutas tali. Tak hanya itu,
kaki belakang serta sebagian badan mereka terbungkus dengan karung sehingga mereka tidak leluasa untuk bergerak. Dibantu dengan sejumlah pecinta anjing, polisi mencoba mengevakuasi anjing-anjing itu ke tempat yang lebih layak. Peristiwa ini berawal dari upaya investigasi para pecinta anjing yang mendapatkan informasi akan adanya pengiriman anjing dalam jumlah besar dari Jawa Barat menuju wilayah Jawa Tengah. Rekan-rekan pecinta hewan juga mengikuti dari Jawa Barat hingga di Semarang, sehingga memudahkan kepolisian dalam hal ini Polrestabes Semarang untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan penangkapan terhadap truk yang sedang melakukan pengiriman atau mengangkut anjing-anjing untuk dibawa ke wilayah Wonosari. Polisi mencoba memeriksa 5 orang yang berada di dalam truk tersebut, yang mana mereka berperan sebagai kuli angkut dan juga supir. Coba topinya dibuka semua. Topinya dibuka semua. Mereka masing-masing bernama Donald, Aryoto, Wagimir, Sulasno, serta Ervan, yang semuanya berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Solo. Oke. Ini udah yang kesekian kali antar dari Jawa Barat ke Karas. Udah berapa kali? Udah lumayan. Dari hasil pendataan, terdapat 226 ekor anjing yang berada di dalam truk. Namun sebanyak 11 ekor anjing mati, 1 ekor kritis, dan 8 ekor lainnya dalam kondisi luka berat. Sadar bahwa mendistribusikan hewan non-ternak seperti anjing tidak bisa dilakukan secara sembarangan, kelima orang itu diduga mencoba memalsukan dokumen dari Disnakeswan dan surat keterangan jalan dari kepolisian untuk memuluskan perjalanan mereka. Tersangka mengatakan bahwa dokumen itu asli, namun dari UPTD ataupun dinas terkait yang ada di Subang, di mana surat itu dikeluarkan mengatakan bahwa surat tersebut adalah palsu dan dinas terkait yang ada di Subang tidak pernah mengeluarkan surat itu. Polisi akhirnya menetapkan Donald CS sebagai tersangka. Dari pemeriksaan, terungkap pula jika anjing-anjing itu ternyata diperdagangkan. 250 per ekor. Kalau di sini saya jual hidup. Ya ada yang diseleksi itu buat buru biawak, mungkin ada juga yang diseleksi buat cari tikus di sawah, ada mungkin juga yang dikonsumsi, saya kurang tahu soalnya saya jualnya hidup. Meski mengaku tak tahu menahu soal ratusan anjing yang mereka bawa akan dikonsumsi, namun modus yang mereka lakukan ternyata bukanlah hal yang baru. Dari hasil investigasi yang dilakukan para pecinta anjing, modus serupa terjadi hampir di setiap waktu. Ironisnya, terungkap pula kalau anjing-anjing itu sebagian besar akan berakhir di meja makan. Ya sebenarnya ini memang dari dulu sudah sama, tapi hanya perbedaannya adalah dulu lebih gampang buat mereka ya, karena dulu kan belum jadi isu besar ya, jadi semua bisa diprediksi, itu masif sekali ya. Di setiap daerah pasti adalah ya penjagal atau yang menjual daging anjingnya pasti ada, itu merata ya, di mana-mana ada. Tapi kalau kita lihat di Pulau Jawa yang menjadi hotspot ya Solo Raya, itu per bulan 13.700 anjing dipotong untuk dikonsumsi. Itu hanya satu kota gitu. Hingga kini masih terdapat pro dan kontra terhadap konsumsi daging satwa lucu yang satu ini. Meski peraturan telah ditetapkan, namun pada kenyataannya konsumsi daging anjing hingga hari ini masif terjadi. Dari Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah, tim liputan untuk CSI RTV. Ya terbukti bahwa mereka tidak cerah karena mereka ngerasa ya hukumannya sangat rendah gitu.
Jadi ya harusnya pemerintah ngeluarin regulasi dengan aturan yang kuat agar si para pelaku dan aktivitas ini dihukum dengan sangat tinggi, dan itu harapan kami di MFI. Dua pengendara sepeda motor tewas usai terlibat tabrakan hingga motornya terbakar. JSI akan segera kembali sesaat lagi. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Nah, Brigadir Putu akan memberikan cuplikan video dan juga mengulasnya untuk Anda. Ya sahabat, seperti apa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya? Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Ya sahabat, mari kita lihat lagi ya video pelanggaran lalu lintas kali ini ya. Memang boleh seberjuang itu seperti lagu yang ada di backsoundnya tadi ya sahabat. Dan ini juga kita lihat ya gimana beban yang sangat berat ada di atas truk ini ya. Padahal beban hidup tuh sudah cukup berat ya sahabat. Ini ditambah lagi dengan beban truk ya, sampai dia senderan tuh sama temennya nih. Nah ini sangat-sangat berbahaya sekali sahabat. Ya sahabat, untuk mengatasi masalah truk overload seperti ini penting bagi para pengemudi truk dan pemilik bisnis untuk secara konsisten mematuhi peraturan yang ada. Salah satunya dengan menerapkan penggunaan jembatan timbang. Dengan begitu, pengemudi truk dapat memastikan beban mereka berada dalam batas yang ditetapkan sebelum mereka berkendara di jalan raya. Dan sahabat, pelanggaran yang mereka lakukan seperti di video tadi ini dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 307 dengan pidana penjara 2 bulan dan denda Rp500.000. Sahabat, dua sepeda motor terbakar usai terlibat kecelakaan di Jalan Desa Taan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Akibatnya dua pengendara sepeda motor itu tewas di lokasi kejadian. Di Desa Taan. Dua sepeda motor terbakar usai terlibat kecelakaan di Jalan Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Terjadi Kecelakaan bermula saat pengendara motor yang dikemudikan seorang pria bernama Ikram dengan membonceng temannya melaju dari Kabupaten Majene menuju Kabupaten Mamuju. Dari arah yang berlawanan, melaju sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Diduga karena kondisi jalan yang minim penerangan, kedua pengemudi tidak dapat melihat jelas hingga tabrakan pun tak terelakkan. Dua pengendara tewas di tempat, sementara satu orang lainnya dalam kondisi kritis. Ya, karena kerasnya benturan sehingga terjadi percikan api, di mana memang tangki pada saat terjadi kecelakaan itu mengalami kebocoran. Jadi akhirnya terjadi kebakaran pada kedua kendaraan. Dan kedua korban ini, jasad kedua korban sudah diserahkan ke pihak keluarga masing-masing, sementara korban yang kritis menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mitra Mamuju. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham untuk CSI RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV.
Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.